Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun berada. Tentunya berjumpa lagi bareng saya Widi Max, dan seperti biasa di kesempatan video kita kali ini saya akan bahas outlook analisa XAUUSD buat minggu depan ya. Kita akan review tentunya dan seperti apa potensi peluang pergerakan XAUUSD buat minggu depan tentunya. Minggu depan berarti mulai dari hari Senin ya, tanggal 13 April 2026 sampai hari Jumat tanggal 17 April 2026. Video ini dibuat di tanggal 11 ya, hari Sabtu, tentunya bertepatan dengan hari weekend dan market juga tutup. Jadi happy cuan ya, dan happy weekend buat teman-teman yang udah mendapatkan cuannya di minggu kemarin tentunya. Alhamdulillah, meskipun dikit ya. Saya dapat total akumulasi minggu kemarin tuh di $897 ya. $800 lah di minggu kemarin. Ya terbilang dikit sih gitu ya, cuman tetap kita bersyukur aja guys, kayak gitu. Karena memang pergerakannya luar biasa ya. Gitu. Alhamdulillah, segitupun yang penting akumulasi profit ya tentunya di mingguannya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan marketnya ya tentunya. Di sini saya akan bahas dulu di time frame weekly mungkin ya, karena close mingguan udah tutup tentunya. Jadi kita lihat dari beberapa candle weekly ya ke belakang. Mulai dari candle weekly kemarin itu terbilang apa ya, bisa dikatakan mengecil ya. Kayak gitu, terbilang mengecil dibandingkan dengan candle weekly sebelumnya. Kayak gitu. Ya ini candle weekly kemarin kan lebih terlihat kecil ya. Artinya memang volume di minggu kemarin itu memang cukup agak mungkin lebih ke sideways ya, sideways yang memang range-nya lebar kayak gitu, dan masih besar di minggu kemarinnya lagi gitu. Nah kalau misalnya kita perhatikan volume dari beberapa close candle weekly sebelumnya itu sebenarnya ya dari 1 2 3 4 5 mungkin ya 5 minggu ke belakang ya, 5 minggu ke belakang ini masih mendominasi ya. Kalau saya lihat ya masih mendominasi, masih dominan, memang lebih ke cenderung untuk penurunannya kayak gitu. Tapi ini di time frame weekly ya, kayak gitu, di time frame weekly kayak gitu. Kita lihat ya, pokoknya yang 1 2 3 candle weekly ke belakang ini nih yang menjadi sorotannya ya, cukup lumayan besar, full body. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin yang tahu kayak gitu ya, ini dia bikin order block ya di sini. Jadi bisa kita tandain order blocknya di sini. Tapi ternyata ini order blocknya di harga 5.000 ke atas ya. Ini jadi order block weekly ya, dan ini order block bisa dibilang order block yang cukup kuat kayak gitu. Karena seperti biasa setupnya, kalau saya membaca order block itu mulai dari candle kenaikan terakhir lalu dibarengi dengan adanya candle penurunan impulsif secara besar kayak gitu. Nah artinya order block ini menjadi tahanan atau resisten untuk XAUUSD ya kayak gitu. Tapi based on time frame weekly ya, ini lebar banget tentunya kayak gitu kan. Ini pasti besar banget karena kita tandain order blocknya dulu time frame weekly. Di harga berapa bang itu untuk candle order block weekly-nya, di candle time frame weekly-nya, yaitu di harga 5084 ya. Itu menjadi area yang dimana memang menjadi base atau tahanan resistennya untuk gold kayak gitu Bapak Ibu ya. Cuman kita mindsetnya, bang berarti kalau misalnya ada order block di atas berarti harga akan ngejar ke order blocknya atau gimana? Nah enggak ya teman-teman ya. Jadi nggak ada kepastian juga harga itu dia wajib ngejar order block di sini kayak gitu ya. Nggak ada kepastian juga kayak gitu ya. Nggak wajib juga harga tuh dia ngejar ke order block di sini, nggak wajib ya kayak gitu. Akan tetapi nanti kita akan breakdown di time frame kecilnya juga tentunya kayak gitu. Cuman yang menjadi sorotan utamanya, jika harga dia masuk ke zona order block ini, sangat memungkinkan harga itu terjadi penurunan kayak gitu kan, atau pantulan
kayak gitu, atau pantulan ya jika harga sudah memasuki ke zona order block ini kayak gitu, karena ini menjadi base resistennya atau bisa kita sebut juga sebagai zona supply kayak gitu ya, atau gampangnya zona sell-nya kayak gitu, tapi based on time frame weekly sekali lagi tentunya ya kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita simpulkan di zona ini ya, di zona order block di time frame weekly ini itu bisa kita jadikan sebagai momentum untuk zona sell-nya. Tuh, kita udah dapat ya zona sell-nya di time frame weekly, tapi ya jauh banget tentunya. Akan tetapi ya memang karena ini juga review untuk analisa mingguan kayak gitu ya. Jadi kita nggak tahu gitu kan ya, apakah memang betul bakalan terjadi dia bisa ngejar ke order block di sini, atau bahkan mungkin bisa saja dia tanpa harus ngejar order block dia bisa langsung turun. Who knows, tidak menutup kemungkinan, market gak ada yang tahu kayak gitu ya. Yang hanya kita bisa itu analisakan tentunya kayak gitu. Nah ini ya, jadi secara kesimpulan kalau misalkan kita lihat, kita breakdown di time frame weekly kayak gitu, ini ada base atau order block yang menjadi tahanan resisten, akan tetapi memang masih jauh juga ya harga mengejar ke order block di sini. Betul. Mungkin bisa saja minggu depannya lagi kayak gitu, itu bisa terjadi juga ya. Minggu depannya lagi baru harga bisa masuk ke zona order block ini. Itu tidak menutup kemungkinan kayak gitu. Nah, ini ya secara kesimpulan kalau misalkan dilihat kita di time frame weekly kayak gitu. Jadi secara untuk kenaikannya di sini kita lihat ya dari candle to candle-nya itu cukup mulai agak melemah. Ini nih yang saya yang saya notice ya. Ini yang saya notice nih. Jadi untuk kenaikannya itu lumayan agak terlihat melemah kayak gitu. Karena kita lihat dari candle sebelumnya gitu kan, candle sebelumnya di sini 3 candle bearish beruntun ya, dan full body tentunya. Itu artinya menandakan 3 minggu ini itu dominan sellernya sangat besar kayak gitu. Oke, dan ini kenaikannya candle mingguan kenaikannya, candle terdekatnya dengan minggu kemarin kayak gitu. Itu bullishnya melemah kayak gitu. Oke. Nah, itu mungkin ya secara kesimpulan. Nah, kita ke time frame daily nih. Ini kita ke time frame daily ya, atau ke time frame D1. Oke. Ini karena di Saxo ada pada saat ada terjadi close hari Jumat ya, jadi nggak kurang jelas si strukturnya. Ada candle yang kayak gini nih, jadi nggak jelas. Jadi kalau saya biasanya kalau misalnya ada seperti itu, kita lihat di time frame yang di liquidity provider yang lain. Tadi kan di Saxo, sekarang di Oanda kayak gitu. Oke. Oh, ini udah di Oanda, dan sama ya kalau misalnya kita lihat, oh ini udah ada mapping. Sorry, tadi saya juga ada sedikit mapping ya. Nah, di Oanda ya, di Oanda ini juga sama, ada ada order block juga ya di time frame weekly-nya. Di sini tuh sama persis juga harganya di atas 5.000 ya, di atas 5.000 dan harga 5.087. Ini juga sama, berarti match ya antar liquidity provider sama. Di sini terjadi adanya pembentukan order block kayak gitu. Jadi kita bisa tandain ya ini order block weekly. Sekali lagi ya, untuk order block di sini bukan dalam artian harga itu wajib dan pasti dia ngejar ke order block, enggak ya, sekali lagi. Cuman yang menjadi sorotan utamanya, jika harga masuk ke order block ini, nah kita harus stop buy gitu ya, kita harus stop buy dan hati-hati ada terjadi pantulan untuk seller. Nah itu ya maksud dari order block itu. Jadi bukan pasti harga dia ngejar ke order block, enggak ya. Kayak gitu. Kalau misalnya bener pasti mah udah kita buy aja dari sini kayak gitu kan. Nah, itu ya. Oke, langsung lanjut lagi ke time frame daily. Kita lihat juga di time frame daily untuk penurunannya, untuk kenaikannya. Ya, untuk kenaikannya. Oh, sebentar. Kita lihat dari strukturnya ya, struktur sederhana price actionnya. Kalau misalnya kita gambarkan, ini kan ATH ya, ini all time high. Lalu harga dia bikin low di sini. Ya, ini bikin low-nya. Lalu ada higher low, teman-teman. Higher low di sini ya. Nah, artinya kan menurun ya. Secara trend mungkin ya, secara trend price action pada umumnya ini menurun nih. Kayak gitu. Ini dia bikin higher low ya, harga tertinggi yang menurun, harga tertinggi yang merendah. Nah, gitu ya, harga tertinggi yang merendah, dan ada di sini juga terbentuk harga terendah atau ada lower low ya, harga terendah yang semakin rendah kayak gitu. Artinya kalau misalnya kita simpulkan ini di time frame D1 ya,
membentuk dia bikin lower low ya, lower low kayak gitu. Nah kalau misalnya kita tarik trend line, ini match ya, seperti ini bisa kita tarik trend line-nya nih kayak gitu. Kita bisa tarik trend line seperti ini. Nah trend line ini kita akan menunjukkan kemiringannya itu dia ke bawah. Sepakat gak teman-teman di time frame D1 ya kayak gitu. Even meskipun kalau misalnya kita berkaca di di candle ke belakangnya memang masih dominan bullish ya. Ini untuk jangka panjang banget tentunya kayak gitu. Nah ini time frame D1 ya, dia membentuk lower low kayak gitu. Nah resisten ini pun sama, ini bisa kita jadikan sebagai trend line ini itu bisa kita jadikan sebagai resisten juga, sama kayak gitu ya. Trend line based on resisten based on trend line kayak gitu. Jadi jika harga dia masuk dan ngejar ke trend line ini, itu bisa terjadi pantulan kayak gitu ya. Nah trend line-nya ini pun bertepatan juga ya dengan order block ternyata kayak gitu. Ini cukup match juga ya. Oke gitu. Lalu kalau misalnya kita tarik Fibonacci, bisa nggak kita tarik Fibonacci? Bisa tentunya, karena masih dominan harga itu dia turun ya, di time frame daily-nya ini turun. Kita tarik Fibonacci-nya dari high di sini to low-nya di sini. Set. Nah pantesan kemarin itu dia masih tersendat di harga 4.800 ya. Ini ini cocok juga kayak gitu kan. 4.800 itu di zona golden ratio ternyata ya, di zona golden ratio dari Fibonacci kayak gitu. Tapi memang harga masih sangat memungkinkan juga tentunya kalau misalnya nanti kita lihat di time frame penurut time frame lebih kecil lagi ya, biar nanti kita bisa breakdown juga untuk setup setup intraday-nya atau setup scalping-annya kayak gitu. Nah ternyata di harga 4.800 itu di zona golden ratio dari Fibonacci ya. Pantesan kemarin tuh dia mau naik segan kayak gitu ya, dia mau naik segan, masih tertahan terus di 4.800 kayak gitu. Dan hati-hati lagi tentunya. Khawatirnya kita lagi asik-asik enak-enak lagi buy terus gitu kan ya, buy dapat tiba-tiba ada terjadi pergerakan penurunan besar, boom. Nah hati-hati teman-teman ya, hati-hati, itu bisa terjadi kayak gitu. Hati-hati ingat pokoknya hari apes itu nggak ada di kalender teman-teman ya. Hari apes itu nggak ada di kalender teman-teman kayak gitu. Lagi enak-enak nih misalkan ya, scalpingan tiba-tiba ada terjadi pergerakan besar kayak gitu. Oke. Ini di time frame D1 udah di zona golden ratio, dan tapi zona OTI-nya, zona optimal trade entry memang belum masuk ke zona optimal trade entry di sini kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di time frame D1 pun ada order block ya. Di time frame D1 pun di sini ada order blocknya terbentuk di sini nih. Ini order block weekly dan ini order block D1. Cocok ya. Masuk juga ada order block weekly dan ada order block D1. Ini terbilang zona supply ya, zona supply yang menurut saya cukup kuat sih memang. Kayak gitu. Jika zona supply ini dijebol, udah itu mah nggak harus kita pikir panjang lagi, auto ATH lagi gitu ya. Auto ATH lagi kalau misalkan zona supply ini yang tadi di weekly ya, zona order block di weekly dia ditembus, udah itu mah nggak kita harus pikir panjang lagi, itu mah udah fix ATH baru lagi. Cuman untuk sementara, untuk saat ini kalau misalnya ada yang nanya, Bang Gold bisa ATH lagi nggak? Bang Gold bisa ATH lagi nggak? Kalau menurut saya memang masih terbilang cukup berat ya, kayak gitu, masih terbilang cukup berat untuk ke ATH lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita berbicaranya jangka panjang banget kayak gitu ya, saya masih percaya, saya masih yakin gold bisa ATH lagi kayak gitu. Tapi nggak tahu kapan ya. Kayak gitu, nggak tahu kapan gitu Bapak Ibu ya. Oke teman-teman, itu jadi secara di time frame D1 pun kalau misalnya kita lihat ya dari candle sebelumnya, ini kenaikannya dibilang koreksi nggak ini untuk kenaikannya? Kalau misalkan kita lihat dari penurunan ini, memang untuk kenaikan ini dia masih terbilang koreksi teman-teman. Kecuali kalau misalkan harga dia tembus high di sini. Nah itu berarti udah berubah lagi tuh strukturnya. Udah itu ATH baru lagi. Kalau misalkan harga tembus 5423, artinya harga sudah terjadi fase di mana lower low-nya dia sudah pecah dan bikin higher high. Tentunya harga tertinggi yang semakin meninggi. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk gambaran besar banget ini mah ya. Ini untuk gambaran besar banget tentunya. Oke.
Itu time frame D1. Terus ini biar nggak pusing ya, kita hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Nah, ini kita ke H4 nih sekarang. Kita ke H4 sekarang ya. Nah, ke H4 dan H1 mungkin. Kita langsung ke H1 aja lah ya. Kita langsung ke H1 aja. Di sini kalau misalkan secara based on structure market H1 itu SMC ya, menggunakan SMC. Kita lihat di sini dia terbentuk break of structure valid ya. Di sini jadi break of structure valid, artinya menandakan tren di H1, H4 itu bullish sebenarnya ya. Di time frame H1 dan H4 masih menunjukkan bullish trend. Kayak gitu. Ini inducementnya, terus ini dia jadi lower low, ini jadi low validnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tarik Fibonacci, ya kita tarik Fibonacci-nya. Kalau misalkan di time frame H1 itu malah kita dari bawah ke atas. Kalau tadi kan di time frame D1 dari atas ke bawah. Nah, kalau ini dari bawah ke atas karena trennya lagi naik nih. Kalau misalkan kita berkaca fokusnya di time frame H1 kayak gitu. Nah, kemarin itu saya pernah notice juga ya. Guys, gold bisa buy di 4705. Ada yang dapat nggak 4705? Nah, di sini pas banget ya. Itu di Fibo 50-nya, teman-teman. Dapat nggak? Dapat ya. Teman-teman, kalau misalnya ada yang sering nonton live TikTok saya mungkin pasti pada dapat ya. Happy cuan, teman-teman ya. Mana nih, di sini juga ada tuh ya. Historicalnya 4705. Ada, saya masih ingat banget. Boy, cakep ya. Terus kemarinnya lagi itu saya dapat di 35 ya, 4735 hari kemarin banget gitu kan ya. Sebelum CPI kan saya live pagi-paginya tuh ya. Nah, itu lalu apa lagi ya? Ini di H1-nya memang masih strukturnya masih naik. Nah, kalau misalnya di H1 yang menjadi titik kunci itu di sini, teman-teman ya. Ini menjadi titik kunci low validnya. Artinya, jika low valid ini ditembus, nah berarti di H1 sudah terjadinya change of character. Yang tadinya strukturnya dia menunjukkan naik, malah menjadi penurunan. Nah, ini juga berarti kalau misalkan harga mau lebih turun lagi lebih dalam gitu ya. Ada juga yang sering nanya, "Bang, gold apakah masih ada kemungkinan dia ngejar ke 3.900 katanya ya, 3.700?" Sebenarnya di market itu nggak ada yang mustahil ya, teman-teman. Gitu, nggak ada yang mustahil, itu bisa saja terjadi tentunya. Oke. Seperti itu. Kita coba perkecil lagi time frame-nya mungkin ya. Kita coba perkecil lagi time frame-nya. Cuman ini tuh sayang banget, harga tuh dia belum ngambil inducement ya. Di time frame D1-nya tuh dia belum ada ngambil inducement nih. Jadi kalau misalnya harga dia langsung loncat ke atas dan dia break atas di sini, ini bukan break of structure, ini masih break of break resisten biasa gitu ya, break resisten biasa. Kecuali kalau misalnya harga dia nge-sweep dulu ke sini nih, ini inducementnya baru gitu. Ini inducementnya. Bisa nggak harga dia turun dulu? Bisa nggak dia harga turun dulu? Ya nggak ada yang mustahil ya. Nggak ada yang mustahil guys di market guys. Belum ya, ini belum, kita baru nemu tadi sih yang menarik menurut saya di time frame weekly tadi ya, untuk zona sell kayak gitu. Untuk setup buy belum ya, dan untuk setup sell untuk intraday juga belum. Kita lihat, kita breakdown lagi. Ini jujur saya juga belum analisa tadi ya, baru sedikit doang tadi analisanya kayak gitu. Jadi kita udah punya beberapa kesimpulan untuk di time frame H1, H4 ini masih strukturnya bullish ya. Strukturnya masih bullish. Oke, lalu di time frame M15. Nah, time frame M15 ya, my favorit time frame. Di time frame M15 itu dia change of character di sini, teman-teman. Ini change of character ya, change of character di sini. Break of structure terakhirnya di sini, inducementnya di sini. Oke. Nah, kalau misalkan di time frame M15 itu sebenarnya udah bisa buy now pun bisa ya. Kalau misalkan market buka ini bisa buy now sih, teman-teman. Kayak gitu. Kemarin sempat saya dapat juga ya di order block H1. Ini tuh bertepatnya juga di order block H1. Mana ya, order block H1. Di sini ya. Nah, ini menjadi base-nya nih. Ini juga sama, ini dia jadi base ya. Oh, inside bar, H1 inside bar ya. H1 inside bar, dia masih ketahan ternyata.
Coba kita ukur inside bar-nya apakah masuk. Oke, TP-nya belum. Pakai Bibo Vincent. Ternyata kurang bagus ya. Dia masih di dalam batas toleransinya ini. Batas toleransi dari Fibonacci-nya. Meskipun dia break mother candle-nya ya. Dia udah break mother candle tapi sedikit lagi padahal ya. Sedikit lagi padahal. Kalau misalkan close-nya di bawah sini aja nih. Nah, itu cakep tuh. Artinya harga masih ada kemungkinan untuk masih bisa turun, teman-teman. Cuma kalau ini masih terbilang untuk penurunannya memang masih ada ya. Kalau misalkan penurunan masih ada. Nah, berarti di time frame M15 di sini ini menjadi low kunci lagi nih, teman-teman nih. Ini menjadi low kunci lagi di sini ya. Kayak gitu. Yang seharusnya kalau misalkan based on time frame H15 ini dia naik ya, langsung naik di sini harusnya langsung naik nih kalau di time frame M15. Kayak gitu. Tapi kita lihat di time frame H1, H4, H1 khususnya. Candle bearish-nya ini cukup lumayan kuat sih. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini low validnya ini time frame M15 bisa dijebol. Low valid di time frame M15 di sini itu bisa dijebol. Kecuali kalau misalnya harga dia berhasil jebol atas di sini. Nah, itu sih. Benar. Oke. Cukup lumayan bagus berarti. Masih 50-50 berarti ya pada saat nanti close candle pada saat nanti open market masih 50-50 sih. Tapi lebih ke 60% naik ya. Lebih ke 60% langsung naik. Gitu, lebih ke 60% di sini langsung naik sih. Apalagi kalau misalnya harga dia berhasil jebol 4795 atau 4800 aja deh, kita bulatin aja ya 4800 tuh kan. Ini kan ATH-nya bukan ATH, sorry. High minggu kemarin 4800 kan. Kayak gitu. Dia berhasil tembus dan ini juga ternyata dia bikin trendline seperti ini, berarti equal teman-teman ya. Ini dia jadi equal high. Gitu. Pokoknya dia tembus 4795 4800 udah sih. Minggu depan bisa makin lanjut naik lagi sih guys. Kayak gitu ya. Oke, berarti ngejar target kalau misalkan dia tembus 4800 ngejar dulu ke 4820. Itu terdekatnya ya, 4820. 4820 di sini ada pantulan, turun lagi, lalu dia naik lagi. Udah itu struktur udah valid, dia bullish lagi ternyata. Tentunya. Kalau tembus 4800 itu menjadi kunci ya. Tapi sebaliknya, jika tembus 4730, jika tembus 4730, kemana nih targetnya? Kalau misalkan harga ngejar ke 4730, ngejar kalau kita tarik Fibonacci external retracement dari sini ke sini, external retracement ini ya, Fibonacci. Nah, ini nih targetnya 4691 ya, 4691 sampai 4626. Ini di time frame H4 berarti masih di order block di time frame H4 ya. Masih di base order block H4 teman-teman. Ternyata bukan FVG tapi order block. Gitu. Bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi. Di time frame M15-nya nih. Menjadi titik kunci support itu di 4730 dan kunci resistennya di 4795 sampai 4800. Artinya gini aja, selama harga dia belum keluar dari 4730 sampai 4795, harga sangat memungkinkan dia masih bolak-balik aja terjadi sideways ya, sideways skala besar. Nah, gitu sih. Udah tuh kan kita udah bisa punya beberapa kesimpulan ya. Gitu guys. Oke, kita gambarkan lagi di sini dia change of karakter. Lalu ini di sini inducementnya. Ini inducementnya dan ini break of structure validnya di sini ya. Ini break of structure valid di sini. Oke, break of structure terakhir validnya di sini. Artinya ini jadi high valid. Ini jadi high valid juga karena harga sudah ngambil inducementnya di sini. Oke, sip. Inducementnya dan ini low di sini pun ini menjadi low validnya juga. Nah,
Seperti itu guys. Oke. Ini nih yang menjadi kunci utama ya buat nanti minggu depan guys. Ini khusus intraday sih sebenarnya ya. Ini tetap khusus intraday karena di temperam M15. Kayak gitu. Jadi terus nanti pada saat hari Senin gimana nih Bang setupnya? Apakah kita bisa langsung buy? Sebenarnya kita bisa langsung buy dulu guys. Bisa langsung buy dulu ya. Kita bisa langsung buy dulu sih. Kayak gitu. Cuma kalau takut jangan ya. Kalau takut jangan. Mending nunggu setup ada order block baru misalkan ya, ada setup baru bisa juga. Tapi kalau misalkan semisal besok mau langsung ambil buy, itu masih masih cukup oke ya, masih cukup oke kalau menurut saya kayak gitu, dengan pasang stop loss di bawah low 4730 kayak gitu. Buy misalkan ya 4730 4749 lah ya, 4749, tapi stop lossnya harus di bawah low valid di sini. TP-nya di mana ya? TP-nya harus di sini berarti. Nah, TP-nya di sini guys, kayak gitu ya. Ini nih basisnya ya, biasnya. Kalau misalnya secara kesimpulan, biasnya untuk minggu depan seperti apa? Masih naik ya, masih ada potensi naik. Masih ada potensi naik. Kalau misalnya kita gambaran biasnya ya, masih potensi naik. Kayak gitu. Ngejar ke weekly D1 tadi. Order block weekly tadi di sini ya. Order block weekly tadi di sini. Nah, baru habis harga masuk ke zona order block di sini. Di sini bisa ada potensi penurunan lagi guys. Cukup lumayan dalam turunnya, hati-hati. Gitu guys. Buat minggu depan ya. Gimana? Ada masih agak rancu sih sebenarnya memang ya. Masih agak rancu sebenarnya. Tapi at least setidaknya kita udah punya beberapa level-level yang penting ya, level-level yang penting di time frame. Sekali lagi untuk kesimpulan di time frame M15, high 4795, 4800 itu menjadi kunci resisten ya. Lalu low 4730 juga sama, itu menjadi low validnya juga, atau support, kunci support. Ini kunci support, di sini kunci resisten. Oke. Jika kita based on jika dulu ya. Based on jika dulu nih. Berbasis atau berdasarkan jika dulu. Kalau misalnya teman-teman memang mau ngelihat struktur besarnya ya, arah besarnya, ya nunggu antara dia tembus ini gitu kan. Dia lanjut naik lagi, atau dia nunggu tembus 4730, ada potensi lanjut turun lagi. Tadi lanjut turunnya sampai mana? Bisa sampai 4600-an ya. Ini bisa kejebol ini. Bisa tembus, dan ya dia masih ada potensi ngejar ke tadi itu berapa? M15. Kita tarik Fibonacci extra retracement ya. Fibonacci extra retracement dari sini ke sini. Satu kan ini tuh di zona OTI ya, ini tuh di zona optimal trade entry teman-teman. Ini tuh di zona optimal trade entry. Masuk banget sebenarnya kalau mau buy. Tapi udah nggak fresh ya sebenarnya, udah nggak fresh. Pantulan pertamanya udah dapat nih, kayak gitu. Nah, ini target-target jika tembus 4730, 4690, dan ekstrimnya 4625. Gitu teman-teman ya. 4690, 4625. Jika tembus 4730. Kayak gitu. Oke? Gimana nih? Yang paling enak sih kalau misalnya mau aman ya. Tapi masih jauh sih sebenarnya guys ya. Tunggu aja. Ini teman-teman bisa catat aja ya. Ini teman-teman bisa catat aja dulu. Siapa tahu memang harga bisa harga ngejar ke sini nih. Nah, kalau misalkan harga ngejar ke 5094 ya, 5090-an lah. 5090. Pokoknya masuk ke order block di time frame weekly. Teman-teman bisa tandain juga ya order block di time frame weekly tadi. Nah, ini udah kita harus stop buy di sini nih. Kita harus stop buy dulu di sini. Kayak gitu. Ada potensi penurunan besar di sini ya. Pantulan besar. Wih, masuk, turun. Turunnya nggak main-main ya di time frame weekly ini soalnya. Tapi kalau harga masuk ke order block di time frame weekly ini,
5.090-an ya, 5.090. Itu guys. Itu terus apa lagi nih? Zona buy zona sell mungkin ya, kita ke zona buy zona sell buat minggu depan. Zona buy yang aman 4690. Zona buy yang aman 4690. Sama tadi berarti ya target penurunan jika tembus 4730. Itu menjadi zona-zona apa namanya level-level sell yang cukup bagus menurut saya. 4690 dan 4626. Itu level-level zona buy yang cukup bagus ya. Satu single entry sih itu mah, masuk ke single entry. Ambil stop loss mungkin 100 pip ya atau 10 poin. Kalau mau buy limit langsung atau nunggu konfirmasi entry di zonanya bisa, itu lebih bagus kalau menurut saya. Jadi jangan langsung entry juga ya. Kita lihat nanti setupnya seperti apa, terbentuk SLTP-nya biar nanti agak lebih minim juga kayak gitu. Gitu guys. Oke, jadi secara kesimpulan untuk bias arah buat minggu depan ya, khususnya hari Seninnya dulu, itu masih bisa naik ya, masih bisa naik, gitu kan? Karena dari segi strukturnya di time frame M15, di sini dia change of karakter, valid change of karakter ya, valid change of karakter. Ini kok nggak muncul change of karakternya? Nah gitu ya. Oke, harga udah masuk ke zona OTI juga. Jadi kalau misalnya mau ambil buy pada saat nanti open market hari Senin, itu masih oke. Gitu ya. Oke, dengan target mungkin target pendek, target terdekat 4780 ya. Atau di resisten di sini bisa 4790, 4795 atau 4800 lagi. Itu juga bisa. Lalu tadi mungkin ya, ini yang menjadi kunci 4795, 4800 itu menjadi kunci resisten. Jika harga berhasil tembus 4795 dan 4800, itu harga sangat memungkinkan melanjutkan lagi untuk kenaikannya. Tapi jika harga tembus 4730, sebaliknya harga sangat berpotensi untuk melanjutkan penurunannya lagi dengan target 4690 sampai 4626. Ini level-levelnya. Di sini ada pantulan dulu, mungkinnya bisa mantul lagi, gitu kan? Atau nanti bisa turun dulu, bisa lagi ya, bisa turun lagi, bisa di sini tuh nanti tuh. After dia mantul di sini dia turun lagi, naik turun, gitu kan polanya tuh, turun lagi. Di sini naik lagi, malah jadi tren turun dong, ya. Kalau misalnya time frame M15 ya, malah jadi tren turun tuh. Nah, struktur di H1 tadi belum kita simpulkan ya, struktur di H1 ini masih dominan tentunya untuk bullish ya. Kalau di H1 teman-teman. Ini break of structure atas ya. Lalu ini inducementnya. Di sini inducementnya. Lalu ini jadi low validnya. Nah, ini jadi low validnya. Nah, kalau misalkan di time frame H1 itu karena masih bullish ya, kalau di time frame H1 masih bullish. Kalau misalkan mau jadi bearish harus tembus 4550. Itu jadi key supportnya di time frame H1, teman-teman. Gitu ya. Wow, cukup menarik buat minggu depan sih. Oh, untuk news minggu depan sebenarnya nggak ada yang menarik sih. Biasa aja ya, sebenarnya biasa aja. Paling PPI ya, seperti biasa after release data CPI itu ada PPI. Kalau misalkan CPI itu kan rilis data consumer ya, data consumer price index, consumer price index kayak gitu. Harga-harga konsumen. Kalau PPI produsen price index, jadi harga produsennya kayak gitu. Harga pabrikannya lah ya. Sama ini juga mengukur tingkat inflasi. Kayak gitu 0,512 sama sih, naik juga ya, inflasi naik juga. Kemarin juga sempat kena naikkan, cuman memang di bawah dari segi forecast. Di bawah forecast tapi naik gitu. Artinya suku bunga sih ada potensi buat ditahan lebih lama ya. Kayak gitu guys.
Seperti itu ya guys ya, untuk buat minggu depan ini saya bukan untuk live ya sebenarnya teman-teman yang ada di TikTok kayak gitu kan. Jadi saya nggak akan tanya jawab ya, mungkin saya akan sesi tanya jawab karena ini saya hanya sesi untuk bikin video aja. Jadi sambil nonton live TikTok, sambil apa namanya, sambil bikin video sambil bikin live nih kayak gitu. Gitu ya guys ya. Jadi saya nggak open sesi tanya jawab ya. Mungkin nanti teman-teman tinggal lihat aja di YouTube ya. Atau teman-teman bisa langsung WA aja saya sih. Nanti biar teman-teman juga bisa diskusi di grup WhatsApp. Saya juga punya grup WhatsApp ya. Saya ada grup WhatsApp publik, ada juga grup member gitu ya. Ada grup WhatsApp publik terbuka untuk umum, ada yang grup member juga. Kayak gitu, boleh teman-teman silakan yang mau tanya-tanya untuk join, dan biar bisa dapat diskusi dan biar bisa dapat juga informasi-informasi seputar live trading dan update-update marketnya. Teman-teman bisa langsung chat Japri ke nomor WA saya teman-teman ya. Atau yang mau belajar boleh ya teman-teman, yang mau belajar dulu silakan. Gitu guys. Kalau misalkan kita petakan, ini saya penasaran sama ini ya. Aduh, belum nemu sih guys ini tuh ya. Kalau untuk zona buy, zona sell, paling yang menarik buat saya untuk sementara saat ini itu tadi yang di time frame weekly ya. Kalau untuk zona sell di time frame weekly ini menarik. 50.92 berarti di angka 5 ribuan ya. 50.92 sampai 52.87, buset. Gede banget range-nya ya. Ya namanya juga time frame weekly ya. Kayak gitu. Seperti itu sih guys. Apalagi ya? Kalau di FVG saya kurang berani untuk ambil apa namanya, marking untuk zona buy, untuk zona sell di FVG kurang match kalau menurut saya. Gitu sih guys. Seperti itu dulu mungkin ya untuk sementara. Oh iya, dan info juga kita sekarang untuk edukasi itu ya, khusus teman-teman untuk member tentunya, kita sudah ada di Discord ya teman-teman. Ini udah lengkap semuanya, ada signalnya juga tentunya ya. Ada signalnya juga, ada signal scalping, ada signal intraday gitu kan, ada signal long term juga. Kayak gitu. Ini lengkap semuanya. Kalau ada analisa teknikalnya juga, analisa fundamentalnya juga. Ini kok pada nggak muncul ya, BTW. Oh, internetnya masih loading. Gitu guys. Ya. Tuh, ada materi-materinya juga. Materi kelas pemula, materi intermediate, materi kelas advance. Semuanya sudah tersedia di sini lengkap ya. Boleh buat teman-teman yang mau join grup official membernya, nanti biar bisa masuk ke Discord-nya bisa langsung chat Japri aja ke nomor WA saya teman-teman ya. Biar teman-teman bisa dapat semua fasilitas lengkapnya. Tentunya. Ini nomor WA-nya ya. Join VVIP kelas kelas member 0888 0189 4948. Nah, itu ya teman-teman ya. Boleh Bapak Ibu bisa langsung tanya aja ke nomor WhatsApp itu ya teman-teman. Seperti itu paling untuk edukasi dan mapping buat minggu depan ya. Tentunya semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa membantu bermanfaat. Wah, ini panjang banget ya videonya. Gitu, tapi it's okay. Semoga bisa membantu dan bermanfaat ya. Sorry kepanjangan videonya ya teman-teman. Karena memang pembahasannya juga agak kompleks sih, memang rumit ya di kondisi market saat ini. Itu guys. Nah, secara gambaran untuk hari Seninnya sih sementara seperti ini dulu ya. Antara dia tembus 4795 atau tembus 4730. Ini kelanjutannya nanti seperti apa? Tentunya nanti kita lihat hari Senin atau hari Selasanya seperti apa nanti update-nya. Pokoknya selama harga dia masih belum keluar dari 4730, 4795, 4800. Nah, itu masih sideways sih guys. Masih sideways. Seperti itu guys. Nah, seperti ini mungkin dia mapping sementara. Kalau misalnya pengen bikin simple ya, pengen dibikin simple. Mik kesini lagi misalnya nanti tuh ya.
bolak-balik lagi, naik lagi. Gitu guys. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tembus 4730 atau tembus 4795 atau tembus 4800, nah udah, itu menjadi arah bias besarnya tuh. Seperti itu guys. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman. Kalau misalnya nanti kalau mau lihat siaran ulangnya untuk video ini, gitu ya teman-teman. Oh, kesimpulan mungkin ya, kesimpulan. Oke, kita ke kesimpulan ya. Oke, untuk kesimpulan untuk gold XAUUSD buat minggu depan ya, tentunya outlook minggu depan di sini yang cukup menarik bagi saya. Yang pertama ada order block ya di time frame weekly, tapi masih jauh tentunya di harga 5092 sampai 5287 itu menjadi order block weekly dan menjadi zona supply yang cukup kuat. Gitu kan. Jadi di sini hati-hati kalau misalnya harga masuk ke zona order block ini, udah kita harus stop dulu untuk buy-nya dan siap-siap untuk sell kayak gitu ya. Takutnya nanti ada penurunan yang drastis nih di sini nih. Kayak gitu. Dan untuk hari Seninnya mungkin untuk setup pendeknya untuk sementara kalau misalkan secara case mapping di time frame weekly ya. Tadi weekly-nya udah. Kalau misalkan secara based on H1-nya, structure market H1 ini masih menunjukkan bullish tentunya, bullish market structure ya karena terbentuk dia break of structure valid, break of structure ke atas. Dan zona optimal trade entry-nya juga memang sebenarnya masih belum masuk ya. Di time frame weekly itu harga belum masuk ke zona optimal trade entry-nya. Jadi siapa tahu harga masih ada penurunan dulu ya sebelum dia bisa lanjut tren di H1-nya tentunya. Lalu yang menjadi key level untuk structure di H1 ini yaitu di harga 4550. Jika 4550 tembus artinya check stop karakter terbentuk di time frame structure market time frame H1. Lalu tadi di time frame M15, karena di time frame M15 dia sudah terbentuk check stop karakter untuk naik ya. Ini check stop karakter untuk naik teman-teman. Jadi low valid di 4730 dan high valid di 4795. Nah, itu yang akan menjadi kunci support atau resisten untuk arah besarnya. Kayak gitu. Jadi mungkin untuk kesimpulan buat mapping untuk jangka dekatnya ya, jangka pendeknya ini masih terbilang sideways selama harga dia belum tembus 4730 dan 4800 kayak gitu. Tapi dominan masih cenderung untuk naik ya, masih dominan cenderung untuk naik lagi. Gitu. Tapi hati-hati kalau misalnya tembus 4730 ada potensi harga bisa ngejar ke 4690 bahkan mungkin sampai ke 4626. Seperti itu. Itu mungkin untuk kesimpulannya. Nah, jika tembus 4800 atau 4795 harga sangat memungkinkan bisa ngejar untuk kenaikannya lagi lebih atas lagi yaitu di harga 4820 ya, 4820. Bahkan jika tembus 4860 ya 4860 itu bisa ngejar lagi berarti H4 ini udah nggak valid sebenarnya. Berarti ada potensi juga harga bisa ngejar ke order block di time frame HM weekly tadi ya. Di time frame weekly tadi di sini. Gak ada yang mustahil ya, teman-teman. Atau minimal ini nih. Ada FVG ya, masih fresh nih. FVG masih fresh di time frame D1. Tuh belum kesentuh kan? Nah, ada potensi sih, guys. Ada potensi harga ngejar ke FVG di time frame D1. Jika tembus 4800 ya, jika tembus 4800 gitu guys. After nanti harga masuk ke FVG nanti ada potensi turun, tentunya kita lihat nanti update-nya seperti apa gitu teman-teman ya. Oke, gitu paling untuk video kita pembahasannya di hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Mohon maaf tentunya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Di sini saya bukan untuk ajang hebat-hebatan dan di sini juga saya bukan untuk ajang menggurui, tapi di sini saya berbagi ilmu, pengalaman dan perspektif analisa saya pribadi tentunya. Maka dari itu mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan. Silakan Bapak Ibu bisa koreksi lagi ya untuk analisanya. Kayak gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya bisa langsung chat japri aja ke nomor WA saya ya.
Nomor WA-nya mana tadi itu nomor WA-nya teh guys? Nah ini ya. Ini nomor WA-nya teman-teman ya. Yang mau dapat up to date analisanya, yang mau dapat up to date mappingannya setiap harinya, bisa langsung chat ke nomor WA saya ini aja ya. 0888 0189 4948 dan dapat juga nanti signal-signal tradingnya. Gitu guys. Mana ya? Di sini ya di Discord sekarang mah. Wah, mantap pokoknya mah guys. Tuh. Seperti ini ya. Signal intraday juga tuh ini kemarin ya. Mantap. Alhamdulillah kita dapat. Seperti itu paling teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa juga di live trading berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bank VVIP gratis. Langsung aja tanya-tanya lengkapnya bisa chat Japri ke nomor WA saya. Oke guys, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati weekendnya ya. Dadah.